Rencana Allah tidak pernah terbatalkan oleh apapun. Jika Allah telah berfirman, maka segalanya akan terjadi. Keterpilihan Maria sebagai Bunda Sang Penebus juga bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi Allah telah menetapkan, Allah telah merencanakan, Allah telah menentukan Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penebus bahkan sejak Maria dikandung oleh ibunya. Allah menguduskan rahim yang melahirkan Maria, dan Allah menguduskan rahim Bunda Maria yang melahirkan yang kudus dari Allah. Itu berarti bahwa sejak dari dalam rahim ibunya, Maria adalah wanita kudus yang telah dipilih, ditentukan, dan dikuduskan oleh Allah. Peristiwa pengudusan Bunda Maria dan peristiwa pengudusan rahim Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus Sang Penebus ini mau menegaskan kepada kaum ibu semua yang ada di sini bahwa rahim-rahim Anda adalah rahim yang kudus. Rahim-rahim Allah adalah rahim-rahim yang diberkati. Maka anak-anak yang Anda lahirkan dari rahim Anda itu juga adalah anak-anak yang diberkati oleh Allah. Anak-anak yang dikuduskan oleh Allah. Anak-anak yang telah direncanakan oleh Allah untuk hadir di dalam dunia ini dengan cara apapun. Karena itu saya sering mengatakan kepada umat-umat saya bahwa orang tua itu sebenarnya hanya sarana, karena Allah menitipkan kepada mereka anak-anak untuk mereka bina, anak-anak untuk mereka didik, dan anak-anak untuk mereka bimbing dengan baik dalam kehidupan. Oleh karena itu berdosalah orang tua kalau tidak mendidik, membimbing, dan membina anaknya sesuai dengan kehendak Allah. Bacaan kedua yang kita dengarkan pada kesempatan ini menegaskan demikian. Aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah bagi seluruh orang tua di dunia adalah tidak hanya untuk melahirkan anak dan menelantarkannya, tetapi kehendak istimewa Allah bagi setiap orang tua adalah mendidik, membina, dan membesarkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Bukan supaya anak itu mabuk-mabukan di dunia, bukan supaya anak itu tawur-tawuran di dunia, bukan supaya anak itu ditelantarkan di dalam dunia, tetapi anak itu tanggung jawab Anda
membina, mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah teladan kerendahan hati, ketaatan dan kerendahan hati. Ketaatan dan kerendahan hati Bunda Maria itu terungkap dalam fiat-Nya. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria adalah wanita yang bersahaja. Ia tidak bersahaja dalam kemewahannya, tetapi justru Bunda Maria bersahaja di dalam kesederhanaannya sebagai seorang ibu. Maria menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan memberi seluruh dirinya untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Maria tidak hanya taat pada saat melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia, tetapi Maria juga taat dan setia sejak mengandung Yesus Kristus, sejak kelahiran di Bethlehem sampai pada kematian di puncak Golgota. Maria terus mendampingi Yesus Kristus putranya, baik dalam sukacita Bethlehem maupun dukacita Golgota. Di sana Maria senantiasa hadir bersama dengan Yesus Kristus. Peristiwa ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa kita yang adalah anak-anak Bunda Maria, Bunda Maria juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan mendampingi kita dalam peristiwa suka maupun duka. Ia akan mendampingi kita dalam segala situasi peristiwa kehidupan kita. Dan ia memastikan kepada kita untuk tidak pernah kekurangan anggur di dalam kehidupan kita. Ketika peristiwa perkawinan di Kana, tuan pesta kehabisan anggur. Siapa yang tahu mereka kehabisan anggur? Tidak ada orang lain selain Bunda Maria. Siapa yang memberitahu Bunda Maria bahwa mereka kehabisan anggur? Hati keibuan Bunda Maria menangkap duka cita tuan pesta bahwa mereka kehabisan anggur. Itu berarti bahwa hati keibuan Bunda Maria juga tahu Anda dalam kesusahan, Anda dalam penderitaan, Anda dalam sukacita, Anda dalam situasi Anda masing-masing. Bunda Maria menangkap kegelisahan Anda. Bunda Maria menangkap duka cita Anda. Bunda Maria menangkap kegembiraan dan sukacita Anda. Tidak hanya sebatas menangkap kegelisahan, tetapi Bunda Maria menyampaikan kegelisahan manusia itu kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maria menjadi perantara yang istimewa antara kita umat manusia yang gelisah karena kehidupan kita
dengan Yesus Kristus yang penuh cinta dan belas kasih kepada kita umat manusia. Maria menjadi pengantara yang istimewa untuk menyampaikan setiap doa kita, setiap pergumulan kita kepada Sang Ibu kita, yaitu Bunda Maria. Dan yang paling istimewa adalah bahwa Yesus tidak pernah tolak permintaan ibunya. Kendatipun ia mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Maria percaya bahwa Yesus tidak pernah menolak permintaannya. Karena itu dia mengatakan, apa yang dia perintahkan kepadamu, buatlah itu. Dan apa yang terjadi, air menjadi anggur. Peristiwa-peristiwa ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa Bunda Maria menjadi seorang ibu dan menjadi seorang pengantara yang baik antara kita umat manusia dengan Yesus Kristus putranya. Karena itu apabila Anda berada dalam kegelisahan, apabila Anda berada dalam kesusahan, apabila Anda berada dalam pergumulan yang berat, jangan tinggalkan Bunda Maria. Datanglah, larilah kepada Bunda Maria. Hati keibuannya akan merangkul Anda. Hati keibuannya akan menenangkan Anda. Dan dia pun akan mendoakan Anda dalam segala situasi kehidupan Anda. Maria telah merebut separuh dari hati dunia. Maria telah merebut separuh dari hati kita. Ia ada di sini, ia tinggal bersama kita, dan ia ada bersama-sama dengan kita. Mengapa tidak? Saya yakin 100% semua orang yang ada di dalam gereja ini punya rosario. Semua, tidak ada yang tidak punya. Itu saja mau mengatakan bahwa Anda adalah anak-anak Maria. Anda adalah putra-putri Maria. Maria ada di dalam hati Anda, dan Anda juga ada di dalam hati Bunda Maria. Karena itu dia pasti akan terus-menerus mendoakan Anda supaya Anda tetap kuat dan selamat dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan Anda di dalam dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketaatan dan kerendahan hati Bunda Maria mengajak kita semua untuk juga bersikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita bukan karena persoalan itu sendiri, tetapi karena kita kurang rendah hati. Suami istri kurang rendah hati, anak-anak kurang rendah hati. Orang lain baru mengatakan 1-2 kata, yang lain sudah 1 kalimat dengan nada yang bervariasi. Bunda Maria tidak seperti itu. Bunda Maria itu, sikap yang paling indah dari Bunda Maria adalah menyimpan segala perkara di dalam hatinya.
Kita tidak. Kalau orang lain marah, kita balas dengan marah yang lebih besar lagi. Kalau orang membenci kita, kita lebih benci lagi, bahkan kita sumpah-sumpah dia. Itu bukan sikap Bunda Maria. Bunda Maria rendah hati dan menyimpan segala perkara hanya di dalam dirinya. Gosip-gosip yang terlalu banyak itu juga terjadi karena orang tidak menyimpan di dalam dirinya, cenderung untuk mengungkapkan, ngomong kesana kemari. Bunda Maria tidak punya sikap seperti itu. Dia rendah hati dan menyimpan segala perkara di dalam dirinya, suka dan duka di dalam dirinya, dan tidak ada orang yang tahu Bunda Maria itu pernah curhat kepada siapa. Tidak pernah. Bunda Maria tidak pernah duduk dan gosip-gosipan, tidak pernah. Tetapi dia menyimpan segala perkara hanya di dalam hatinya. Baik buruknya itu hanya dia yang tahu. Tidak ada orang lain tahu baik buruk dirinya maupun baik buruk orang lain. Bunda Maria mengajak kita untuk rendah hati dan menyimpan segala perkara hanya di dalam hati kita. Jangan orang lain tahu, apalagi kita menyiarkannya dengan multimedia yang ada ini atau dengan media-media sosial lainnya, Facebook, Twitter, Instagram, WA grup dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tidak tahan diri, mereka mulai sumpah-sumpah orang di Facebook. Mereka mulai mengata-ngatai orang di Facebook. Mereka maki-maki orang di Facebook. Ini bukan cara yang dewasa di dalam iman. Cara yang dewasa di dalam iman adalah cara Bunda Maria, menyimpan dalam hati dan mendoakannya supaya orang itu selamat dan kita pun selamat. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus pada kesempatan ini supaya sebagai putra dan putri Bunda Maria kita ikut meneladani sikap hidup Bunda Maria yang taat pada kehendak Allah, yang hanya melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya, dan yang selalu rendah hati dan menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Mari kita mohon itu dari Tuhan, dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian dengan rahmat dan berkat-Nya. Semoga demikian.